Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita masuk ke subbab 6.8 pada rangkaian pembahasan kuliah kita pada bab 6, yaitu berjudul Impulse Momentum Equation, persamaan impuls momentum. Ya, ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah kalian pahami tentang impuls dan momentum. Ya, sama seperti yang dipelajari di mekanika, tetapi di sini kita gunakan untuk kasus fluida. Persamaan impuls momentum merupakan salah satu persamaan dasar selain persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli dalam menganalisis kasus aliran fluida. Ya, persamaan ini itu diterapkan untuk kasus-kasus mekanika fluida yang tidak bisa dipecahkan oleh persamaan energi, persamaan Bernoulli sendiri. Ya, jadi kadang-kadang persamaan ini itu harus diterapkan untuk melengkapi persamaan energi, ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah di teknik engineering mekanika fluida. Nah, persamaan impuls momentum itu berdasarkan oleh hukum kekekalan momentum atau prinsip momentum yang menyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada fluida, massa fluida itu sama dengan perubahan momentum persatuan waktu sesuai arah dengan arah gaya yang bekerja tadi, gitu ya. Ini berdasarkan hukum kedua Newton yang sudah kalian pelajari, ya. Hukum kedua Newton, F sama dengan ma, m adalah massa fluida, F adalah gaya yang bekerja pada fluida, A adalah percepatan yang dihasilkan akibat gaya F. Nah, karena A sama dengan dv dt, maka F sama dengan m dv dt. M di sini bisa kita masukkan keturunannya D, karena M adalah besaran yang dianggap konstan, sehingga kita bisa nyatakan bahwa FDT sama dengan DMV. Nah, kita ketahui bahwa FDT ini adalah impuls. Ya, M kali V itu adalah momentum. Nah, persamaan 6.19 ini merupakan persamaan impuls momentum yang dinyatakan sebagai impuls gaya yang bekerja pada aliran fluida bermassa M pada selang waktu yang singkat, ya, selang waktu yang singkat itu sama dengan perubahan momentum yang arahnya itu sama dengan arah gaya. Nah, biasanya persamaan impuls momentum itu disingkat dikatakan sebagai persamaan momentum saja, bisa juga sama, ya. Nah, kasus-kasus apa saja yang biasanya dipecahkan dengan persamaan momentum? Pertama, untuk menentukan resultan gaya yang bekerja pada batas aliran, ya. Ketika aliran itu berubah arahnya, berubah besarnya, besar kecepatannya, atau keduanya. Nah, misalkan pada pipa yang bengkok atau pipa yang digunakan untuk mengurangi aliran, ya, baling-baling atau jet, ya, daya dorong jet. Nah, untuk menentukan sifat aliran ketika, ya ini sama, ketika terdapat perubahan yang tiba-tiba pada luas penampang alir, gitu ya. Jadi tidak hanya kecepatannya, tetapi berubah luas penampang alirannya, itu bisa juga. Nah, baik, kita akan menganalisis persamaan momentum ini. Anggap, ya, ada suatu stream tube yang terletak pada koordinat XY, gambar 6.48 di sini. Ya, di sini kita punya stream tube pada bidang XY dan memiliki aliran yang bersifat steady
kemudian uniform, homogen, dan gaya yang bekerja pada ini masukan itu tegak lurus dan keluaran juga tegak lurus itu, dan homogen ya. Nah, V1 adalah kecepatan rata-rata aliran pada penampang 1, penampang masukan ya. Kemudian ρ1 adalah massa jenis fluida pada penampang 1, V2 dan ρ2 bersesuaian untuk penampang luarnya, pintu keluarnya. Nah, perhatikan ya di sini gambar 6.48, daerah 1, 2, 3, 4 itu merupakan titik awal kita yang bergaris pink di sini ya. Bergaris pink di sini, kemudian dia mengalir ke posisi 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen karena terdapat gaya tekan di sini ya, atau gaya yang disebabkan oleh aliran di pintu masuk ya. Nah, karena di sini terjadi perubahan penampang ya penampang dimasukkan ke penampang dikeluarkan, di sini terjadi perubahan. Nah, karena terjadi perubahan penampang, oleh karena itu menurut persamaan kontinuitas kan pasti akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, karena terjadi perubahan kecepatan, ya maka di sini akan terjadi perubahan momentum. Nah, bisa dilihat di sini daerah 1 aksen, 2 aksen, 3 dan 4 ini merupakan daerah yang diiris oleh kedua perpindahan ini. Oleh karena itu kita tidak memperhatikan 1 aksen, 2 aksen, dan 3 dan 4. Kita hanya melihat 1, 2, 1 aksen 2 ya, 1, 2, 2 aksen 1, dan 4, 3, 3 aksen 4 ya. Nah, berdasarkan prinsip kekekalan massa ya, pasti massa dari daerah 1, 2, 2 aksen 1 aksen ini harus sama dengan 4, 3, 3 aksen 4 karena tidak ada kebocoran, tidak ada penguapan gitu ya, tidak ada kompresibilitas juga. Nah, sehingga di sini massa daerah 1, 2, 2 aksen 1 aksen sama dengan massa daerah 4, 3, 3 aksen 4 aksen. Nah, dinyatakan sebagai ya ρ1 kali A1 kali ds1. Nah, A1 kali ds1 ini kan adalah volume ya. Volume daerah 1, 2, 2 aksen 1. Ya. Kemudian momentum ya, momentum fluida pada daerah 1, 2, 2 aksen 1 aksen ya dikalikan dengan kecepatan V1 ya, kecepatan di pintu masuk. Nah, kemudian momentum kan massa kali kecepatan ya. Massanya kan ρ1 A1 ds1 sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian momentum pada daerah 4, 3, 3 aksen 4 aksen ya dikalikan dengan V2 gitu aja. Ya. Nah, ρ1 A1 V1 dt dikalikan dengan V1. Ya, di sini ds1-nya ya. ds1-nya diganti sebagai V1 dt gitu aja ya. Kemudian ds2 ini diganti sebagai V2 dt. Nah, kemudian perubahan momentumnya ya. Momentum akhirnya daerah 4, 3, 3 aksen 4 dikurangi dengan momentum daerah 1, 2, 2 aksen 1 aksen. Nah, karena ρ1 sama dengan ρ2 diasumsikan alirannya itu adalah steady sehingga tidak terdapat perubahan massa jenis. Kemudian A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan Q ya. Di sini A2 V2, A1 V1 kita gantikan Q.
kemudian rho 1 sama rho 2 sama dengan rho, maka bisa kita keluarkan rho Q dikali dengan V2 min V1 dt. Ya. Nah, dengan menggunakan persamaan impuls momentum, ini kan adalah perubahan momentumnya. Maka bisa kita tuliskan F dt sama dengan rho Q V2 min V1 dt. Ya, karena rho itu sama dengan W per G, maka di sini bisa kita tuliskan juga F sama dengan WQ per G. Ya, di sini dt-nya habis. Oke, nah, besaran WQ per G atau rho Q itu dikenal sebagai mass flux atau flux massa. Ya, lanjut. Nah, sekarang di sini kita analisis ya dengan menguraikan kecepatan V1 dan V2 di sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Nah, komponen kecepatan pada sumbu X ini kan V1 arahnya misalkan dia membentuk θ 1 terhadap sumbu horizontal, kemudian V2 membentuk θ 2 terhadap sumbu horizontal. Maka komponen kecepatannya pada sumbu X V1 cos θ 1 dan V2 cos θ 2. Komponen kecepatan pada sumbu Y V1 sin θ 1 dan V2 sin θ 2. Oke. Ya, di mana θ 1 dan θ 2 merupakan kemiringan V1 dan V2 terhadap bidang horizontal secara berturut-turut. Oke, jadi persamaan 6.2 ini, persamaan impuls momentum kita ini, jika kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, Fx dan Vfy, itu bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Jadi di sini V2-nya digunakan V2X ya, karena di sini kita mencari Fx dan di sini V1-nya V1X. Nah, kemudian Fy kita menggunakan komponen kecepatan pada sumbu Y gitu ya. Nah, V1-nya juga V1Y. Nah, persamaan 6.23 ya itu menjelaskan komponen gaya pada yang bekerja pada pembengkokan pipa ya. Jadi pipa yang sedang belok gitu. Biasanya ya dalam kasus mekanika fluida kita ingin mencari gaya yang dilakukan oleh fluida ya, gaya yang dilakukan oleh fluida pada pipa yang sedang bengkok. Nah, karena ya gaya yang dilakukan oleh fluida itu sama dengan gaya yang dilakukan pipa terhadap fluida ya berdasarkan hukum ketiga Newton, ya maka gaya yang dilakukan fluida itu akan sama tetapi berlawanan arah ya dengan gaya 6.23 ini. Ya, 6.23 ini. Oleh karena itu kita nyatakan ya. Jadi persamaan 6.24 ini itu kebalikannya dari persamaan 6.23. Ya. Nah, karena kita ingin mencari gaya yang dilakukan oleh fluida. Nah, karena terdapat gaya statis ya, gaya yang diakibatkan oleh tekanan di awal masukan dan di pintu keluar, maka di sini kita perlu menambahkannya juga, gitu ya. P1A1 ya ini adalah gaya akibat tekanan di pintu masuk. Nah, dikurangi dengan ini, kenapa dikurangi? Karena kan ini kan antara pintu masuk dan keluar itu kan tekanannya saling berlawanan ya. Nah, yang di pintu masuk dia arahnya masuk. Nah, di sini makanya dikurangi. Nah, kemudian dari persamaan 6.25 kita bisa menyatakan Fx dan Fy. Nah, selanjutnya untuk mencari resultannya ya kita menggunakan resultan gaya akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat, dan arah dari resultan gayanya kita menggunakan arc kestangan Fy per Fx ya. Ini aturan vektor ya, vektor posisi jelas. Baik. Di sini ya kita punya kasus pipa ya, di mana pipa
dibengkokkan 45 derajat, kemudian luas penampangnya itu juga mengalami perubahan. Nah, di sini berarti kasusnya adalah alirannya itu berubah arahnya dan berubah besarnya karena terdapat perubahan luas penampang. Ya, di pintu masuk dia luas penampangnya adalah 1 meter persegi dan secara berangsur-angsur berubah menjadi 0,5 meter persegi. Carilah besar dan arah gaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan pipa dalam kondisi ini dengan kecepatan aliran pada pintu masuk itu 10 meter per second dan tekanan pada pintu masuk 30 kN per meter per second. Gunakan berat jenis udara. Oh, ini udara ya. Fluidanya adalah udara 0,0116 kN per meter kubik. Baik. Ya. Nah, kita disuruh mencari gaya ya, Fx, Fy. Kemudian dicari dengan resultannya, dicari juga arahnya. Baik. Pertama, kita cari kecepatan pada pintu keluar dengan menggunakan persamaan kontinuitas A1 V1 A2 V2. A1 tadi sama dengan 1, V1 10, A2 0,5, ketemu 20. Ini adalah V2. Kemudian debitnya adalah ya A1 kali V, ya debitnya itu sama ya. Debitnya sama seperti A1 V1 10 meter kubik per second. Kemudian udah ketemu V2-nya, kita kemudian mencari tekanan pada pintu keluar. Ya, tadi kan tekanan pada pintu masuk kan 30 kN per meter persegi. Tekanan pada pintu keluar kita cari dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Ya, ini persamaan Bernoulli. Ya, dianggap di sini tidak terdapat perbedaan potensial head, maka di sini Z1 dianggap sama dengan Z2. Oke, kita masukkan saja nilai P1 tadi sama dengan ya, nilai P1 tadi sama dengan 30 ya. Kemudian W-nya adalah berat jenis udara 0,0116. Kemudian V1 adalah 10, G-nya 9,81. Di sini kita akan mencari P2 ya. V2-nya 20 ya, dimasukkan saja dan kita temukan bahwa P2 per W sama dengan 2570,7 dan dianggap bahwa W adalah konstan, maka dikalikan dengan 0,0116 ketemu 29,82 kN per meter persegi. Selanjutnya kita tentukan komponen gaya pada arah sumbu X ya. WQ per G V1X min V2X plus P1A1X plus P2A2X. Tapi di sini kan kita tahu bahwa arah gaya tekan pada A2 itu kan berlawanan arah dengan P1. Pasti nanti di sini nilainya adalah negatif. Kita lihat dari gambar pada pintu masuk ya. Di sini yang ada itu hanya komponen kecepatan V1 pada sumbu X. Tidak ada komponen vertikal ya. Maka di sini V1-nya nanti sama dengan 0 dan V1X itu ya sama dengan V1. Maka di sini V1X sama dengan V1 V2X V2 cos 45 ya. Kemudian P1A1X ya A1 ya. P1A1 30 kali 1 30 kN, P2A2X P2. Nah, di sini tandanya negatif karena arahnya P2 dia berlawanan arah dengan P1. Kemudian masukkan ke persamaan ini dan kita temukan bahwa Fx sama dengan 19,41 arahnya ke kanan. Kemudian Fy ya tadi ya, F1y ini tidak ada nilainya. Ya, F1y itu tidak ada nilainya sama dengan 0, F2y F2 sin 45
20 kali 0,707 ini adalah nilai F2Y, masukkan. Dan A1Y juga tidak ada ya, karena P1Y itu tidak ada. Jadi P1Y itu 0, P2A2Y, P2A2 sin 45. Dan di sini ketemu FY negatif 10,71, berarti dia arahnya adalah ke bawah. Ya, kemudian diresultankan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat ketemu 22,17 kilonewton, dan arahnya dengan menggunakan tangan Fy per Fx 0,5518 ya. Ya, di sini. Ya, dan ketemu tetanya dia ke bawah sebesar 28 derajat 53 menit. Baik, itu yang bisa dijelaskan tentang persamaan impuls momentum dan penerapannya pada kasus pipa belok dan kemudian luas menampangnya berubah mengecil. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.